Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Pada video ini kita akan belajar tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus, kemudian cara menggambar grafik persamaan garis lurus, dan tentang gradien. Baik, yang pertama, persamaan garis lurus. Itu memiliki bentuk umum Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, maksud dari persamaan garis di atas adalah garis Y itu memiliki gradien M dan memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, contoh dari persamaan garis lurus itu ada Y sama dengan 2X plus 5 dan Y sama dengan negatif 5X min 12. Nah, dari Y sama dengan 2X plus 5 itu maksudnya adalah garis Y memiliki gradien 2 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Kemudian untuk contoh yang kedua ini, Y sama dengan negatif 5X dikurangi 12. Itu artinya garis Y memiliki gradien negatif 5 dan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 12. Kemudian, bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus itu? Nah, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus yang perlu dilakukan adalah menentukan beberapa titik yang melalui garis tersebut. Nah, titik-titik tersebut adalah titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, untuk titik potong garis terhadap sumbu X itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian, untuk titik potong garis terhadap sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, di sini, untuk titik potong di sumbu X, kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau sumbu Y itu X-nya yang sama dengan 0. Jangan sampai terbalik ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, gambarlah grafik persamaan garis dari Y sama dengan X ditambah 4. Nah, di sini langkah pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu. Y-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan X plus 4, itu Y-nya kita ubah jadi 0. Nah, di sini Y-nya saya pindah ke belakang, berarti X tambah 4 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, kemudian X sama dengan negatif 4. Nah, di sini positif 4 kita pindah ruas ke belakang. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi X-nya sama dengan negatif 4. Nah, di sini X-nya negatif 4, Y-nya 0. Berarti koordinatnya adalah negatif 4,0. Kalau kita gambarkan di koordinat kartesius, berarti jadi berada di sumbu X di sebelah kiri yang negatif. Berarti di sini negatif 4,0. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan X plus 4 persamaan garisnya. X-nya kita ubah jadi 0. Berarti Y sama dengan X. X-nya kita ubah jadi 0. Berarti 0 ditambah dengan 4. 0 tambah dengan 4 hasilnya adalah 4. Y-nya sama dengan 4. Nah, di sini X-nya 0. Y-nya 4, berarti koordinatnya adalah 0,4. Nah, 0,4 berada di sumbu Y di sebelah atas, 0,4. Nah, kalau sudah, tinggal kita tarik garisnya aja. Garisnya kita tarik dari dua titik itu. Nah, ini adalah gambar dari grafik persamaan Y sama dengan X plus 4. Seperti itu. Kemudian, untuk contoh yang kedua, gambarlah grafik persamaan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Nah, di sini kita cari titik potong sumbu X-nya. Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Ini persamaan garisnya, syaratnya Y sama dengan 0. Berarti 2X dikurangi, nah di sini 3Y, Y-nya 0. Berarti 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti 3 kali 0 kan 0. Berarti 2X kurangi 0 sama dengan 6. Berarti tinggal 2X sama dengan 6. Nah, di sini X-nya berarti 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, di sini X-nya 3, Y-nya 0. Berarti koordinatnya adalah 3,0. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Dari persamaan garis 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2X berarti 2 kali 0.
dikurangi 3Y sama dengan 6. Seperti ini. Nah, di sini 2 kali 0 kan 0. Berarti 0 kurangi 3Y sama dengan 6. Tinggal negatif 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi negatif 3. 6 dibagi negatif 3 berarti negatif 2. X-nya 0. Y-nya negatif 2, berarti koordinatnya adalah 0, negatif 2. Nah, dari dua titik ini, sekarang kita gambar grafiknya atau garisnya. Nah, di sini titik potong terhadap sumbu X tadi adalah negatif 3,0, terhadap sumbu Y-nya 0, negatif 2. Nah, di sini 3,0 berarti ada di sumbu X sebelah X positif, berarti X sebelah kanan di sini 3,0. Kemudian 0, negatif 2 berada di sumbu Y bagian negatif, berarti 0, negatif 2. Nah, di sini udah ada dua titik, tinggal kita hubungkan saja menjadi sebuah garis. Nah, di sini adalah garis dari gambar dari garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Gimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya adalah gradien. Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan sebuah garis yang membandingkan perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Nah, untuk menentukan gradien itu ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu kalau gradien dari garis Y sama dengan MX ditambah C adalah M. Jadi kalau ada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, gradiennya adalah M. M itu adalah koefisien dari X, tapi syaratnya koefisien Y-nya adalah 1. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Di sini ada 4 persamaan garis. Nah, yang pertama ada Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kita lihat sekarang. Di sini persamaan garisnya kan Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini Y-nya koefisiennya sudah 1, berarti gradiennya adalah M atau bilangan di depan X-nya. Di sini kita lihat Y sama dengan 2X plus 3. Y-nya koefisiennya sudah 1, berarti gradiennya adalah koefisien dari X atau bilangan di depan X-nya. Berarti M-nya sama dengan 2, gradiennya sama dengan 2. Kemudian, yang kedua, Y sama dengan negatif 6X kurangi 10. Nah, di sini koefisien dari Y-nya sudah 1, sehingga gradiennya adalah koefisien dari X. Berarti, gradien atau M sama dengan negatif 6. Kemudian, contoh yang ketiga, 3Y sama dengan 9X dikurangi 12. Nah, di sini Y-nya koefisiennya adalah 3. Nah, kita ubah jadi berkoefisien 1. 3 biar jadi 1 berarti harus kita bagi 3. Nah, ini kita bagi 3 semuanya. Berarti jadi 3 dibagi 3 Y. Kemudian 9X-nya kita bagi dengan 3. Negatif 12 juga kita bagi dengan 3. Jadi seperti ini. Tinggal kita bagi aja. Berarti tinggal Y. 9 dibagi 3, 3X. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Di sini negatif 4. Nah, di sini koefisien Y-nya sudah 1. Berarti gradiennya adalah koefisien dari X. Berarti gradiennya itu sama dengan 3. M-nya sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir. 8Y ditambah 5X sama dengan 13. Nah, di sini bentuknya X dan Y-nya berada dalam satu ruas. Sedangkan di sini X dan Y-nya harus terpisah. Ruasnya harus terpisah. Berarti X-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Di sini positif 5X kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Berarti 8Y sama dengan negatif 5X ditambah dengan 13. Nah, di sini koefisien dari Y-nya masih 8. Nah, 8 biar jadi 1, kita bagi dengan 8. Semuanya kita bagi dengan 8. Jadi seperti ini. 8 dibagi 8, negatif 5 dibagi 8, 13 dibagi 8. Nah, yang bisa dibagi dan disederhanakan cuma yang Y. Berarti Y sama dengan negatif 5 per 8X tambah 13 per 8. Nah, di sini koefisien dari Y-nya sudah 1.
berarti gradiennya adalah koefisien dari X. Atau bilangan di depan X-nya, negatif 5/8. Berarti di sini gradiennya adalah negatif 5/8. Seperti itu, mudah ya menentukan gradien dari sebuah persamaan garis. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan gradien melalui dua titik? Nah, di sini ada titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Nah, caranya adalah dengan rumus seperti ini. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Nah, agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 4,7 dan B 8,5. Nah, cara menjawabnya kita tentukan X1, Y1, X2, Y2-nya terlebih dahulu. Di sini X1, Y1-nya saya ambil titik A, X2, Y2-nya adalah titik B, 8,5. Rumusnya tadi kan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti Y2-nya 5, Y1-nya 7, X2-nya 8, X1-nya 4. Kita masukkan di sini, kita substitusikan. Y2-nya 5 dikurangi 7, kemudian 8 dikurangi 4. Nah, di sini kalian jangan sampai terbalik dalam mensubstitusikan atau dalam memasukkan ke rumusnya. Nanti kalau kalian terbalik, hasilnya nanti akan salah juga, terutama dalam hal positif negatifnya. Oke, sekarang kita hitung 5 dikurangi 7 negatif 2, 8 dikurangi 4, itu hasilnya adalah 4. Berarti negatif 2/4. Kita sederhanakan jadi negatif 1/2. Jadi persamaan. Jadi gradiennya adalah negatif 1/2 atau negatif setengah. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Gradien garis yang melalui titik P negatif 8,10 dan Q 6,-2 adalah titik-titik. Kita tentukan X1, Y1 itu titik P, X2, Y2 itu titik Q 6,-2. Rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusikan, kita masukkan angkanya. Y2-nya negatif 2, Y1-nya itu 10. Y1-nya 10. Kemudian X2-nya itu 6 dikurangi X1. X1-nya negatif 8. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini ada negatif bertemu dengan negatif jadi positif, berarti yang bawah nanti dijumlahkan. Nah, yang atas negatif 2 dikurangi 10 itu hasilnya adalah negatif 12/14. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 6/7. Ini adalah gradiennya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, gradien garis yang melalui titik A 2,-50 dan B 25,-10 adalah titik-titik. Jawabnya kita tentukan seperti tadi X1, Y1, X2, Y2. Untuk X1, Y1-nya 20,-50, X2, Y2-nya 20,-10. Rumusnya masih sama. Kita substitusikan, Y2-nya adalah negatif 10, dikurangi dengan Y1-nya negatif 50, X2-nya 25, dikurangi X1, X1-nya 20. Kita tuliskan seperti ini. Perhatikan tanda positif negatifnya. Tadi Y2-nya negatif 10, dikurangi itu rumusnya, kemudian dikurangi dengan negatif 50. Seperti ini penulisannya. Nah, di sini negatif bertemu dengan negatif, jadi positif berarti negatif 10 ditambah dengan 50. Hasilnya adalah 40, kemudian 25 dikurangi dengan 20 hasilnya 5. 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Nah, mudah ya cara menentukan gradien melalui dua titik. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.